Pemanasan global atau global warming adalah adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Pemanasan global adalah masalah lingkungan yang serius yang memengaruhi planet kita. Beberapa masalah yang terkait dengan pemanasan global meliputi perubahan iklim. Pemanasan global menyebabkan perubahan iklim yang drastis, termasuk peningkatan suhu global, perubahan pola cuaca, dan peningkatan kejadian cuaca ekstrim seperti badai, banjir, dan kekeringan. Yang kedua, pencemaran udara. Emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida atau CO2 dari aktivitas manusia menyebabkan pencemaran udara yang merugikan kesehatan manusia dan lingkungan. Yang ketiga, pemanasan laut. Pemanasan global menyebabkan peningkatan suhu laut yang dapat merusak ekosistem laut, seperti terumbu karang memengaruhi kehidupan laut termasuk spesies ikan. Yang keempat, pelelehan es. Pemanasan global menyebabkan pelelehan es di kutub utara dan kutub selatan, menyebabkan kenaikan permukaan air laut yang mengancam pulau-pulau kecil dan pesisir. Yang kelima, kehilangan keanekaragaman hayati. Pemanasan global dapat mengakibatkan perubahan habitat alami yang dapat mengakibatkan kepunahan spesies-spesies tertentu yang tidak dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Yang keenam, krisis pangan. Perubahan iklim yang disebabkan oleh pemanasan global dapat memengaruhi produksi pangan, menyebabkan kelangkaan pangan dan krisis pangan di beberapa wilayah. Kesehatan manusia. Pemanasan global dapat berdampak negatif pada kesehatan manusia, seperti peningkatan penyakit yang terkait dengan cuaca ekstrim, penyebaran penyakit menular, dan masalah kesehatan akibat polusi udara. Pencemaran udara adalah adanya substansi fisik, kimia, ataupun biologi di atmosfer yang bila jumlahnya banyak maka dapat membahayakan kesehatan dan keberlangsungan makhluk hidup. Penyebab terjadinya pencemaran udara yaitu dari faktor alami seperti kebakaran hutan, asap letusan gunung berapi. Sedangkan dari faktor manusia, contohnya asap kendaraan, asap pabrik, dan limbah rumah tangga. Salah satu faktor utama global warming atau pemanasan global adalah peningkatan emisi gas rumah kaca, terutama karbon dioksida atau CO2. Sumber utama CO2 adalah pembakaran bahan bakar fosil, yang juga merupakan penyebab utama polusi udara. Partikel-partikel polutan seperti aerosol dan partikel halus yang terkandung dalam polusi udara memiliki kemampuan untuk menyerap dan memantulkan sinar matahari. Beberapa partikel dapat memiliki efek pendingin seperti dengan memantulkan cahaya matahari kembali keluar angkasa. Tetapi seiring waktu, partikel itu juga dapat mengotori atmosfer dan berkontribusi pada pemanasan. Peningkatan suhu global dapat memperburuk polusi udara dengan meningkatkan pembentukan ozon permukaan dan meningkatkan produksi bahan kimia berbahaya lainnya. Solusi untuk mengatasi pencemaran udara yaitu kurangi menggunakan kendaraan bermotor, matikan mesin mobil, jangan membakar sampah, menanam dan merawat pohon, dan kurangi penggunaan energi di rumah. Dampak pencemaran udara bagi kesehatan dapat memicu terjadinya gangguan pernapasan seperti asma, ispa, dan kanker paru-paru. Gas rumah kaca adalah gas-gas di atmosfer yang memiliki kemampuan untuk menyerap dan memancarkan radiasi panas dari permukaan bumi. Beberapa contoh gas rumah kaca yang umum adalah karbon dioksida atau CO2, metana atau CH4, dan nitrous oksida atau N2O. Pengaruh gas rumah kaca terhadap pemanasan global terjadi melalui efek rumah kaca ketika gas-gas ini terkumpul di atmosfer. Mereka menyerap radiasi panas yang dipancarkan oleh permukaan bumi. Sebagai hasilnya, jumlah panas yang terperangkap di atmosfer meningkat, menyebabkan peningkatan suhu global. 1. Pemborosan energi. Pemborosan energi, penggunaan energi berkontribusi menjadi penyebab efek rumah kaca. Pasalnya, hampir sebagian besar pembangkit listrik di dunia ini menggunakan minyak bumi dan batu bara. 2. Limbah industri. Limbah industri maupun tambang industri dari pabrik semen, pabrik pupuk, penambangan batu bara,
atau minyak bumi menghasilkan gas rumah kaca atau CO2. 3. Limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga yang tidak diolah dengan baik akan menghasilkan gas metana dan CO2. Gas-gas tersebut yang dihasilkan dari bakteri-bakteri pengurai sampah. 4. Pemakaian bahan bakar kendaraan pribadi. Kita tahu bahwa sistem transportasi menggunakan bahan bakar fosil. Jadi, kalau semakin banyak pengguna kendaraan pribadi, maka hal ini akan berdampak pada peningkatan gas karbon dioksida. Bahkan saat ini, peningkatan gas di atmosfer telah berkontribusi sebesar 20% atas pemanasan global. 5. Industri peternakan. Industri peternakan juga berkontribusi sebagai penyebab pemanasan global. Contohnya, seperti peternakan sapi yang menghasilkan gas metana yang sangat besar pada atmosfer. Gas-gas tersebut dihasilkan dari kentut dan kotoran sapi atau diproduksi oleh bakteri pengurai selulosa di perut sapi. Dari mana hal ini menjadi penyebab efek rumah kaca? Industri peternakan sapi sangat masif. Pasalnya, konsumsi susu dan daging sapi oleh manusia begitu besar. 6. Industri pertanian. Gas rumah kaca juga bisa dihasilkan dari industri pertanian. Hal ini terjadi karena pupuk-pupuk pertanian mampu melepas gas nitrous oksida ke atmosfer. Dampak terjadinya pemanasan global. Dampak pemanasan global terjadi karena rata-rata suhu di bumi mengalami peningkatan secara umum. Berikut merupakan beberapa dampak pemanasan global. 1. Terjadinya perubahan iklim dan cuaca akibat kondisi atmosfer yang berubah di berbagai lokasi di penjuru dunia. 2. Terjadinya hujan asam yang mengakibatkan makhluk hidup sulit untuk bernapas, tanaman menjadi rusak, hingga kerusakan pada benda-benda logam. 3. Ekologis menjadi terganggu. Hal ini membuat hewan atau tumbuhan banyak yang mati akibat iklim yang tidak sesuai dengan habitat aslinya. 4. Permukaan laut naik, sehingga membuat wilayah daratan di permukaan bumi semakin kecil. 5. Lapisan ozon yang semakin menipis atau rusak. Akibatnya, sinar matahari akan langsung mengenai kulit yang bisa mengakibatkan penyakit kulit di kanker kulit dan kanker kulit. 6. Es di kutub utara dan selatan mencair. Hal ini juga berdampak ke berbagai binatang di kutub karena mereka bisa kehilangan habitatnya. Solusi mengatasi pemanasan global. Yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor sudah menjadi kebutuhan manusia saat ini sebagai alat transportasi. Namun, kita sering lupa bahwa asap kendaraan bermotor menyumbang CO2 yang mengakibatkan pemanasan global. Yang kedua, menjaga kelestarian alam. Eksploitasi hasil alam yang berlebihan lebih banyak merugikan ketimbang menguntungkan untuk jangka panjang. Penebangan dan pembakaran hutan untuk membuka lahan sudah seharusnya dikendalikan atau dihentikan. Yang ketiga, mengontrol pemakaian listrik. Penggunaan listrik yang berlebihan juga dapat menimbulkan pemanasan global. Hal ini terkesan sangat sepele, namun dampaknya sangat besar. Yang keempat, mengendalikan limbah. Limbah dapat mengeluarkan gas berbahaya ke udara. Gas berbahaya ini, selain menimbulkan bau busuk, juga dapat menyebabkan efek rumah kaca yang menyebabkan panas matahari terperangkap di permukaan bumi. Kesepakatan Dunia Internasional tentang Pemanasan Global. Beberapa kesepakatan dunia internasional telah dibuat untuk mengatasi masalah pemanasan global dan perubahan iklim. Berikut merupakan kesepakatan yang signifikan. Yang pertama, ada Pakta Iklim Glasgow. Kesepakatan ini merupakan hasil dari Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-26 yang diadakan di Glasgow, Skotlandia pada tahun 2021. Hampir 200 negara setuju untuk mengadopsi fakta ini, dengan tujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan membatasi kenaikan suhu global di bawah 1,5 derajat Celcius. Yang kedua, ada Paris Agreement. Kesepakatan ini diadopsi pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-21 pada tahun 2015. Lebih dari 190 negara telah menandatangani kesepakatan ini yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengurangi dampak perubahan iklim.
Paris Agreement juga mencakup komitmen finansial dari negara-negara maju untuk membantu negara-negara berkembang dalam upaya mitigasi dan adaptasi. Yang ketiga, Kyoto Protocol. Kesepakatan ini diadopsi pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ketiga pada tahun 1997. Kyoto Protocol menetapkan target pengurangan emisi gas rumah kaca bagi negara-negara maju dan mengatur mekanisme perdagangan emisi. Meskipun protokol ini telah berakhir pada tahun 2020, banyak prinsip dan pendekatan yang dihasilkan dari kesepakatan ini masih relevan dalam upaya global untuk mengurangi emisi. Yang keempat, ada United Nations Framework Convention on Climate Change, Konvensi Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim yang disingkat UNFCCC, diadopsi pada tahun 1992. Konvensi ini menjadi kerangka hukum utama untuk kerjasama global dalam mengatasi perubahan iklim. UNFCCC mengakui ancaman pemanasan global dan mengajak negara-negara untuk mengadopsi langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Kesepakatan-kesepakatan ini menjadi komitmen global untuk melindungi lingkungan dan mengurangi dampak pemanasan global. Dengan adanya kesepakatan ini, diharapkan negara-negara di seluruh dunia dapat bekerjasama dalam mengatasi perubahan iklim dan mencapai keberlanjutan lingkungan. Pemanasan global sangat berbahaya bagi kehidupan manusia ke depannya. Mungkin sekarang dampaknya tidak terlalu nampak, tetapi di masa yang akan datang, dampak dari sangat berbahaya dan berpengaruh bagi kehidupan manusia dan bagi kehidupan anak cucu kita nanti. Maka, oleh karena itu, mulai dari sekarang kita harus bisa mengatasi agar tidak terjadi pemanasan global dengan cara-cara yang telah dijelaskan pada nomor 4 tadi. Kita harus bisa mengurangi penyebab terjadinya pemanasan global ini. Kalau bukan kita yang memulai, siapa lagi?